Apa Pak? Dari Kristen apa dari Katolik Bang? Oh saya Islam Pak. Oh Islam. Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau disampaikan Bang? Ya, di sini ada yang Kristen. Nggak ada Bang, di gereja Bang. Besok ada Bang. Oh. Soalnya saya banyak pertanyaan ini soalnya. Kiranya ada yang Kristen di room ini. Saya yang Kristen. Abang nggak kenal saya Bang? Bang, noise suara di belakang Bang, feedback Bang, suara Abang di belakang feedback. Ini lagi pada live di YouTube ya Bang. Mohon izin diturunin dulu. Saya disangka Kristen, aduh. Emang muka saya muka oten? Muka saya segini lancip dianggap petak muka saya guys. Ya, buka room aja sendiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru hadir jangan lupa di tap-tap layar ya, di gaspol ya. Burunda lagi apa namanya? Itu tuh disebutnya itu lagi bukan tamasya ya. Bang Koresnya dulu tuh apa sih disebutnya? Touring. Oh, safari ya, tad benar safari. Lupa saya. Kayak dulu lagi tuh safari. Enak aja aku dibilang muka peta. Sama? Tuh yang di bawah tuh. Udah nggak petak lagi Bunda Norama. Sekarang kan udah sering wudhu, kena air wudhu. Insya Allah semakin cerah dan bersih ya. Tenang aja. Ale. Namanya susah ini. Muter-muter lagi. Ale, selamat malam Ale. Ale. Jadi Ustadz Alif ngadapi si Deborah barusan awalnya santai kan? Aduh, santai. Mode santai Ustadz Alif. Kesini-sini ya. Kan izin saya nyapa dulu satu kampung saya semua dibawa ini Kang. Ya di typing aja Pak Peta. Oh ya oke. Takut nanti disangkanya room curhat. Kan kapan kesini Kang? Katanya awal bulan. Nunggu tiket dari Pak Peta. Oh gampang kalau itu mah. Nanti gurundanya juga mau ke sini bulan depan. Ayo teman-teman Aliteng yang mau diskusi silakan naik ya. Khusus buat teman-teman Aliteng ya. Yuk kita diskusi santai. Kalian bertanya aja, bertanya sepuasnya ya. Duh kok pada noise ya. Kenapa ya? Tadi udah rame-rame dulu Bunda Nora dari siang saya live-in tuh di YouTube. Keras banget, kenceng banget. Keren itu diskusi kayak gitu, saya suka itu tuh. Rame dan dijual di YouTube juga. Hah? Apa? Yang mana? Live yang mana? Yang tadi sore jam berapa ya? 3:30 kalau nggak salah. Sama si Ciam? Di Panglima Apologet Islam itu di live-in. Kok aku nggak ada apa ya? Subscribe. Kenapa nggak di subscribe? Nggak minat. Oh ya udah, makasih banyak atas sanjungannya. Teman-teman yang ada di Panglima, lihat Bunda Nora kelakuannya guys. Blokir. Yang mana sih? Coba tunjukkan yang mana. Apa namanya? Ayo. Panglima Apologet Islam.
Ayo teman-teman Panglima Oten silakan naik. apologet Islam. Islam. Oh ini, saya subscribe. Mukanya nanti gua jelek-jelekin lu tuh biar tahu rasa lu. Bunda Nora, iya. Oh saya sapa dulu. Assalamualaikum. Yang di YouTube-nya Panglima Apologet Islam, YouTube-nya Akang. Hantu Pulau. Yang udah subscribe di sana, tolong di unsubscribe ya. Nggak bermutu. Tolonglah ya, tolong. Kurang asem nih, pengen dicipok abis-abisan nih cewek. Saya katakan Bunda Nora, channel Akang ini paling favorit buat kita. Oh iya, masya Allah. Ya. Oke lah. Belum tahu itu pemain lama semua itu. Ayo di tab-tab layar di gaspol ya. Setelah beres nanti Gurunda mampir ke sini guys. Di sini kita reaction saparinya Gurunda ke room Oten ya. Nggak bakal lama itu. Pasti diturunin, pasti rungkad. Itu buat ini doang itu mah. Menggerahkan mereka guys. Aku belum jadi apa di sini. Belum. Aku salam dulu dah. Aku typing. Assalamualaikum gitu ya. Aku udah ada apanya. Oh. Ya Bang Zumanya lagi warawiri. Kalau yang mau naik Kristen, ayo naik kita diskusi itu yang santun ya. Tapi kesabaran saya tidak bisa seperti Ustadz Alif. Kalau tadi kayak gitu saya sudah masuk udah, saya pitak aja langsung habis. Saya nggak bisa bersabar. Kalau saya sih lagi latihan untuk sabar. Jadi kalau udah biasa sabar ngadepin Oten di rumah nanti nggak ada piring pecah, lebih sabar juga ngadepin bini gitu. Masalahnya membuat piring pecah di rumah saya itu memang tidak ada Ustadz. Jadi saya sendiri yang apa. Tapi gini loh Pak Ustadz ya. Kadang setelah selesai live ini ya kan, itu jujur kadang saya sendiri nanti duduk begitu ya kan. Itu saya renung lagi, saya diskusi, kadang saya ketawa sendiri, terlalu keras, ya kadang begini Pak Ustadz, perempuan ini kan ada mood-moodnya ya kan Pak Ustadz ya, perempuan ya, pada waktu ada apalah namanya, ini otak ini lain kali Iya. Jadi kadang kalau lagi bad mood mungkin ya karena kita kan di satu sisi ini kan ada anak-anak yang memang mau diurus gitu loh. Nah jadi ketika lagi bad mood kepada anak-anak, nah lampiaskannya ke sini Pak Ustadz. Jadi ya maklum aja begitu loh. Nah jadi gitu. Jadi ya gimana ya, yang kayak tadi Deborah itu Pak Ustadz, kalau tidak ada Pak Ustadz udah habis juga, aku pitak betul itu manusia itu. Emosiku meledak-ledak, ya tapi begitulah. Memang kalau dibilang, ya kita nyampaikannya dengan santun. Nah, Pak Ustadz sudah mewakili dengan santun. Tapi ketika dia sudah tidak bisa lagi untuk disantunin, ya maunya Pak Ustadz bilang, masuk Bunda Nora, maunya begitu Pak Ustadz sebelum dia turun kan. Kayak saya tuh menunggu momen ketika Ustadz Alif bilang, masuk. Nah, begitu. Adio, selamat malam. Baru Adio. mulai. Halo, selamat malam. Malam. Apa nih topik kita nih, Bos? Topiknya Dua Kristus. Oh ya, selamat malam Bang Adio. Iya, bagaimana tuh ceritanya Dua Kristus? Bang, suaranya kecil kali Bang. Oh iya ya. Nah udah. Topiknya Dua Kristus. Abang bertanya aja nggak apa-apa Bang. Nanti kan ada Ustadz kita sini. Oh, kalau saya nanya nanti kalian nggak bisa jawab. Ya tanya dulu dong. Oh, gitu ya. Sesuai topik atau di luar topik nih? Nggak apa-apa, tanya aja. Tanya aja ya.
Iya. Kalau abang bilang nanti ditanya nggak bisa jawab. Lah, kalau saya tanya siapa bapak dan ibunya Bunda Maria bisa jawab. Nah, ya udah. Bisa, itu ada tertulis kok. Ada tertulis. Nggak mau nanya. Adalah. Oh, di mana tertulis bapak dan ibunya Bunda Maria? Ada di Bible. Ya coba di mana? Ada. Ya di mana? Ada di mana? Ada di Bible. Yang tidak ada tertulis itu, kenapa Allahmu tidak bisa beranak? Allah Bukan. Saya tanya, siapa bapak dan ibunya Bunda Maria dan tanggal berapa Bunda Maria melahirkan Yesus? Itu kalau tanggalnya Nggak bisa jawab kan? Makanya udah bertanya aja udah. Yang nggak bisa jawab. Oh ya udah. Ya udah, saya bertanya ya, siapa? Kenapa Allahmu nggak bisa beranak? Tunjukkan datanya kalau Allah bisa beranak. Ya silakan Ustadz Alif. Iya, saya tanya kenapa Allah kalian tidak bisa beranak? Waduh, saya nggak bisa jawab. Nah, tadi kan sudah dibilang gitu dulu. Oke. Sebelum ke situ, kita pahami dulu, emang Tuhan mana yang bisa beranak? Coba, saya ingin tahu. Tuhan yang mana yang bisa beranak? Ustadz Alif dikencengin sedikit suaranya Ustadz. Oke, cek. Yang mana? Cek. Emang Tuhan yang mana yang bisa beranak? Itu Firaun. Kok ada Tuhan bisa beranak? Firaun beranak kan itu Tuhan juga. Oh, itu Tuhanmu? Oh, ya. Tuhannya mereka. Nah, terus? Sekarang Allah SWT yang saya tanya, kenapa nggak bisa beranak? Iya, tidak. Memang tidak beranak dan tidak diperanakan. Emang Tuhanmu beranak? Tuhan saya bisa beranak itu. Saya anak. Inilah akibat kalau menyembah Kristus palsu. Pertanyaannya sekarang, kenapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa Allah SWT tidak bisa beranak? Langsung berunda. Tuhan bisa beranak. Kenapa Allahmu itu nggak bisa beranak karena apa? Allah pencipta Karena langit dan beristri. bumi. Kan, dengarkan. Dengar, Anda kan bertanya tuh, jangan pakai ilmu gereja ke sini, nanti ditertawakan sama anak TK Islam. Allah itu tidak beranak karena Allah tidak punya sohib, tidak punya teman, tidak punya qarib. Allah itu ahad, hakikat tunggal yang tak terbilang. Tidak seperti Tuhannya Kristen, punya anak, bisa beranak, punya sepupu, punya opung. Bahkan Paulus pun, Rasulmu itu kan bisa bersalin tuh. Galatia 4 nomor 9, saya anak-anakku karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi. Itu Paulus aja bersalin di agamamu itu. Jadi memang agamamu itu memang aneh, agama yang tidak masuk akal. Nah, gitu. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa Allah itu tidak beranak, karena Tuhan itu satu, tunggal, absolut, entitas tunggal absolut yang tak terbilang. Quranmu bilang karena Allahmu tidak punya istri. Nggak ada kata istri di situ, nggak ada. Kau tunjukkan kalau ada kata istri itu di situ, tunjukkan kepada saya. Karena Coba. Allahmu itu jomblo. Iya, coba kau tunjukkan di mana dalilnya. Oten. Makanya jangan kelamaan menyembah Kristus. Kelamaan menyembah Kristus sih jadinya gitu. Batu hitam itu beranak dan diperanakkan enggak? Penghujat. Batu hitam maksudmu biji pelernya Yesus? Penghujat. Sakit hati kan kalian itu. Sakit hati kalian itu. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Apakah kenapa Tuhannya umat Islam itu tidak bisa beranak? Bahlul, dongok. Makanya kurangi makan babi biar otakmu berfungsi, bro. Tuhan kok beranak? PD-nya lagi Tuhan kami beranak, berarti bercucu juga. Nah, lama-lama Tuhanmu kutuan. Dompala. Makanya jangan salah kalau dinyanyikan kalian itu, anakku sayang, yang adalah Tuhanku sendiri. Apa itu dompala? Dompala itu tolol, bahlul, dongok. Bang Juma, ini Bang tadi baru tadi ngacak-ngacak kandang babi, dinaik turunkan. Ini saya mau mandi dulu, soalnya saya mau mandi masih bau babi, maksud di kandang mereka masih bau.
Iya, bersih badan dulu. Bersih badan dulu. Bersihkan badan dulu. Habis keluar dari kandang babi tadi. Tapi tidak usah mandi junub. Tapi tidak usah mandi Yang junub. ditanya, yang ditanya tadi itu Tuhan, etimologi Tuhan. Masa kayak gitu aja ditanya? Terlalu banyak teorinya mereka. Ketakutan dan kita mau bahas Iya. apa gitu. Padahal temanya Islam naik bertanya tentang Yesus Kristus. Ya naiklah aku. Mas naik. Banyak yang ditanya. Yang dijawab. Di sini dulu biar tenang, aku nyetaknya dia ada main. Siapa yang noise ini? Pas naik Banyuma yang disuruh nanya. Baru naik turun. Padahal disuruh naik bertanya lu. Naik bertanya katanya. Sasarannya cuma yang awam. Bang Zuma. Noise ya? Abang lagi memblender bang. Oh ada noise deh. Kok bisa? Iya, suara mesin abangku. Yang noise tadi yang satu itu, yang satu Nah, turun. itu ada suara Kayak suara mesin. kipas, kayak suara kipas. Kok ada suara kipas? Dari Atau sini? suara mesin lah. Tuh. Gitu. Sekarang masih ada? Udah hilang. Mantap. Nicknya kali habis diseruduk babi tadi. Masih Guru udah. Ada smart Masih? cell. Kenapa Kok bisa itu, ya? Bang? Entah juga aku nggak tahu. Gara-gara Nah, dari sekarang situ mungkin bagus. masih ada sihir-sihirnya Berarti enggak? dari headsetnya itu. Udah jangan bersuara apa nanti rungkat lagi baru. Marcel. Iya, selamat malam. Nah, nggak ada lagi kan? Nggak ada bang. Alhamdulillah. Agama apa bang? Kristen kak. Oke. Silakan bertanya atau Nggak boleh bergabungnya. Boleh. Boleh. Oke. Jangan di mute bang. Sini apa kak? Apa tuhnya? Di pinggir pasar. Oh ya. Pasarnya suruh geser dulu. Lagi pekan pula di sini bang. Oh, iya. Mau pakai tema bang, Marcel? Dia suruh nanya aja. Kalau temanya sih kayak ada di tema HP ku adalah. Tuh kan tema wallpaper katanya di HP-nya wallpaper. Udah ada wallpapernya. Itu dua Kristus. Coba Komal Kristen juga begini ya. Teduh, diizinkan kita ngomong. Ini kita naik ke atas kayak orang kesurupan semua. Mereka kan panasnya sama abang aja. Gitu ya. Iya. Saya perhatikan itu kalau yang masuk yang lain itu kayak biasa gitu. Tapi waktu Bang Zuma naik tadi saya lihat diturunkan. Kenapa diturunkan? Nah, saya lihat lagi dinaikkan lagi, di situ sudah buat kan Zuma versus Hati Nurani kan. Nah, diturunkan lagi. Nah, sebenarnya sama abang aja panasnya. Tapi gitu. dengan secara tidak sadar mereka sebenarnya itu memperlihatkan kepada netizen-netizen Kristen. Kepanikannya, Kani kalau ada Banyuma panik. Iya, satu panik. Kemudian yang kedua, dengan secara tidak sadar itu banyak orang-orang yang meninggalkan Kristen gara-gara perilaku-perilaku seperti itu. Artinya tidak beradab seperti itu kan? Padahal ajaran kasih ya. Iya, padahal ajaran kasih kan? Tapi tidak sesuai katanya kasih, tapi perbuatan itu biadab gitu. Dompal lah. Ya Marcel. Yuk kita kan naik untuk diskusi. Ini naik Allah langsung enggak. Orang datang baik-baik pun. Dan Bani Kunarion loh bang. Oh Saya iya juga juga perhatikan sih. kemarin, Gurunda kan sempat kemarin ya kalau tidak salah ya, naik ke Komal Kristen juga ya. Kemarin dulu ya itu. Beberapa hari Saya yang lalu lihat kan kayaknya. seperti itu, mereka bertanya sama Gurunda, dijelaskan itu ngoceh semua itu 4 orang 5 orang itu. Ya, itulah parah.
saudara Kristen ini. Padahal hidupnya di Indonesia loh. Indonesia damai sejahtera. Panikan. Nih, ada Padi Huma. Pak Padi. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Dikembalikan tuh kepada saudaraku di Indonesia. Saya datang dari Malaysia. Ya. Oke Pak C, selamat bergabung Pak C. Nah, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulu kayak soalnya lagi kerja. Oke, Bang Marcel, nanti kalau udah selesai naik Iya. lagi ya. Oke, salam kenal ya. Oke. Aduh, Bang Padi noise loh. Sebenarnya memang harus bersyukur ya Bang Zuma ya. Karena dengan komal-komal seperti ini, Kristen lebih banyak membaca Bible-nya. Iya, betul. Kita ngajarin mereka dengan ikhlas, kan gitu. Betul, Tanpa tendensi perpuluhan. Motivasinya ya semata-mata karena kasihan kepada mereka. Kasih plus kasihan sama mereka. Karena mereka terjerat dalam. Benar sekali Gurunda itu. Sebenarnya saya kadang berpikir sangat kasihan saudara-saudara Kristen kita tuh yang awam. Mereka hanya datang gereja setiap hari Minggu kan. Nah, dia tidak pernah membaca kitab-kitabnya. Dengan adanya Gurunda dengan teman apologet, minimal untuk jengkel dulu pertama. Dia buka, ini Gurunda ini Bang Suma ini ngarang-ngarang ini. Begitu dia baca, bener nih. Ternyata benar ini. Kan gitu. Mulai dari situ lah terbuka pemikirannya kan. Lama-lama sadar kan gitu. Ya, siuman. Siuman itu yang pingsan, baru siuman. Ya, ini mereka tidak pingsan tapi posisinya mirip pingsan. Castello. Halo, malam Kak. Malam. Agama apa, Abang? Saya Hindu Kak. Hindu. Boleh nanya Kak? Bentar izin sebelum ke orang Hindu. Abak Bian, assalamualaikum warahmatullahi Nah, wabarakatuh. itu mau nyapa loh. Akang ini lucu kan. Udahlah, Akang kita Bentar turun Bunda aja. Bunda Nora, bentar. Ya, saya kan mau nyapa si Abak Bian. Dia nih Waalaikumsalam Panglima, Kak Nora, Bang Juma. Itu tidak boleh banyak ngomong. Kalau rungkat nanti baru. Jangan diturunkan Bang Handi, ada yang mau mualaf itu. Aduh. Naikkan lagi yang mau mualaf. Sambil itu Castello silakan. Castello mau nanya apa Castello? Oh ya Bang, aku mau nanya dong ke Bang Zuma. Boleh ya Bang? Iya. Boleh. Bang, aku pernah baca buku terkait dengan Kristen sama Islam. Iya. Yang dimana ceritanya itu kan dia sama itu ceritanya terkait dengan apa? Yesus yang yang ibunya itu Bunda Maria dan si nabinya dari umat Islam yang memang nama ibunya juga itu hampir mirip dan kisahnya itu dia sama. Yang ingin saya tanyakan, apakah memang cerita di dalam Bible ini dengan di dalam Al-Quran kalau orang Islam ya? Apakah itu ceritanya sama satu orang ataukah seperti apa Bang? Iya, jadi gini, kalau di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala menjelaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu maryam qul faman yamliku minallahi syai'a in arada ay yukhliqal masiiha ibnu maryam wa ummah wa man fil ardi jami'a. Al-Qur'an mengatakan sesungguhnya Allah menyatakan bahwa kafirlah orang yang berkata bahwa manusia yang lahir tanpa ayah dari seorang ibu bernama Maryam disebabkan karena mereka mengingkari
firman yang telah kami sampaikan kepada mereka. Lalu Allah mengatakan, siapakah yang dapat menghalangi kehendak Allah jika Allah hendak membinasakan Maryam beserta dengan ibunya. Nah, jadi yang diceritakan oleh Al-Quran ini adalah sosok yang datang kepada Bani Israel, yang ditolak oleh Bani Israel. Bukan hanya sekedar ditolak, diajarkan kemudian dari kalangan orang-orang jahil di antara mereka, orang-orang yang ingkar kepada Allah, mengajarkan hal tersebut kepada orang-orang Roma, bahwa oknum ini telah mati dan bangkit pada hari ketiga untuk menjadi Tuhan bagi mereka. Nah, jadi kalau berbicara mengenai Yesusnya orang Kristen, Bung, itu berbicara mengenai oknum yang datang di tengah Bani Israel, Nabi untuk Bani Israel, dan tak ada hubungannya dengan Kristen. Jadi kalau Anda tanya apakah ini adalah oknum yang sama, ya sebenarnya oknum ini sama, cuman pola yang membuatnya menjadi berbeda. Orang Kristen menganggap ini adalah Tuhan, dia menganggap Tuhan dalam rupa manusia, sedangkan umat Islam menganggapnya dia adalah Nabi Rasul untuk Bani Israel saja. Jadi banyak ketimpangan di situ. Mereka menganggap dia adalah Tuhan, nusul ke bumi, diutus untuk menebus dosa-dosa mereka, padahal itu pola itu nggak ada, itu mereka buat sendiri. Jadi kalau dikatakan sama, saya katakan oknum yang lahir tanpa ayah sama, tapi apakah berbeda? Berbeda. Karena Kristus yang mereka bawa itu bukanlah Kristus yang datang kepada Bani Israel. Itu oknum yang berbeda, Bang. Jadi Yesus ini dalam pandangan Kristen adalah gambaran yang Nabi Isa di dalam Al-Quran. Nah, kalau di Al-Quran, Bang, ada dua. Nabi Isa yang lolos dari kematian penyaliban, dan oknum yang diserupakan dengan Nabi Isa. Kalau di Kristen juga ada. Di Kristen itu ada Kristus asli dan ada Kristus palsu. Nah, yang mereka tuhankan ini adalah Kristus palsu. Gitu, Bang. Berarti maksud abang dia satu entitas, gitu ya, Bang? Yes, betul. Yang satunya menuhankan, yang satunya tidak, itu maksud abang. Tapi yang dituhankan ini bukan Yesus, tapi penyesat yang nyamar-nyamar jadi Yesus. Kalau dalam pandangan Islam, yang mereka sembah ini adalah yang mereka salibkan selain daripada Nabi Isa alaihissalam. Kalau yang saya baca begini, Bang, ceritanya itu kan dia mirip. Nggak ada yang dibuang di sana. Yang pertama terkait dengan lahir tanpa apa, begitu ya. Lalu nama ibunya, yang satunya disebut Maria, yang satunya yang tadi abang sampaikan Maryam. Pertanyaan saya, apakah memang dua orang ini memang satu entitas? Itu, Bang. Satu hal yang perlu dipahami dulu, Bang. Kalau yang Anda bawa adalah Yesus yang datang di tengah Bani Israel sebagai Nabi, sebagai Rasul, anaknya Maria, ya satu entitas dengan anaknya Maryam yang ada dalam Al-Quran. Tapi kalau yang datang kepada Paulus itu bukan anak Maria. Yang disembah oleh orang Kristen itu bukan anak Maria. Kenapa? Karena Maria manusia, melahirkan manusia. Sedangkan yang datang kepada Kristen ini bukan manusia, itu adalah sembahan mereka, Tuhan mereka. Tuhan, bukan manusia, Bang. Anda boleh baca di dalam Galatia 1, nomor 1, nomor 11, nomor 12. Yang disembah oleh orang Kristen bukan anak Maria, tetapi makhluk roh yang memakai nama Yesus Kristus, tetapi bukan manusia. Itu dalilnya tuh. Orang Kristen pasti ngaku. Apakah Tuhan kalian manusia? Pasti mereka mengatakan bukan. Nah, sedangkan Yesus Kristus, anak Maria yang mirip dengan anak Maryam ini, itu adalah manusia. Yang mereka sembah bukan manusia. Jadi mereka hanya numpang menggunakan nama Yesus, tapi sebenarnya pribadi yang berbeda. Begitu, Bang. Tetapi, Bang, di dalam ceritanya kawan-kawan Kristen yang pernah saya ikuti juga dari Bible, itu kan saya sempat baca itu, Bang. Di situ yang dituhankan oleh kawan-kawan dari Kristen itu dia sama, Bang.
nama ibunya itu cuma satu, yaitu Maria, tidak ada nama yang lain. Kan tadi abang sampaikan bahwa ada dua. Berarti apakah memang Ya, masalahnya saudara, di dalam Kristen itu satu juga, bang? di Kristen itu minimal ada dua. Kristen sendiri mengakui ada di dalam Bible mereka kok. Bagaimana Paulus mengaku yang datang kepadanya bukan manusia, sedangkan Maria punya anak manusia? Bagaimana mungkin dikatakan sama, sedangkan anak Maria adalah manusia, sedangkan yang disembah oleh Kristen bukan anak manusia? Beda bang, cuman orang Kristen biar tenar sembahannya itu, maka sembahannya datang mengaku sebagai Yesus Kristus. Jadi Yesus yang senada dengan Nabi Isa itu berbeda dengan Yesus yang disembah oleh orang Kristen. Yang disembah oleh orang Kristen itu adalah makhluk roh, sedangkan Yesus bukan makhluk roh, dia adalah manusia. Begitu saudara. Tapi kalau dia loh yang abang sampaikan itu kan yang apa sempat kita pelajari itu, Tuhannya umat Kristen itu kan ada tiga, ya mirip-mirip lah sama kita. Akan tetapi ada Tuhan Bapa, ada Tuhan apa Anak dan Roh Kudus. Pertanyaan saya bang, kalau tadi yang abang sampaikan ada satu Tuhan lagi yang di luar dari Bapa, Anak dan Roh Kudus, berarti itu dia di mana? Karena sepengetahuan yang saya baca dari Bible Kristen itu hanya satu Tuhan, yang dimana setelah saya baca juga terjemahan Al-Quran, itu dia sama. Dari ibunya, ceritanya, itu semuanya dia sama. Hanya saja yang saya lihat di situ ada yang menuhankan dan ada yang tidak. Makanya yang ingin saya tanyakan ke abang, karena dari kawan-kawan Islam, apakah memang ini dia satu entitas? Hanya saja ada kesalahpahaman di sana, ataukah seperti apa bang? Begini saudara, sebelum membawa Nabi Isa kami belajar dulu mendudukkan, membedakan antara Yesus Kristus yang orang Kristen sembah dengan Yesus Kristus yang berasal dari firman lalu menjadi daging. Yesus di dalam pengajaran Lukas 2:11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan. Ini manusia, beda bang. Jadi dia adalah manusia yang diurapi Tuhan. Hari ini yang lahir adalah manusia. Dari mana manusia ini lahir? Berasal dari firman yang tadinya bersama-sama dengan Tuhan, yaitu sifat yang melekat pada diri Tuhan, berfirman, keluar ide, gagasan menuju kepada Maria, seorang wanita. Berbeda dengan yang disembah oleh orang Kristen. Yang disembah oleh orang Kristen Anda boleh lihat di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Jadi Bapa mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan kemudian ketuhanannya, keteosannya, melainkan menjadi manusia. Jadi dia berubah menjadi manusia. Sedangkan yang Yesus ini adalah perkataan Tuhan tadinya datang ke Maria, manusia, Maria melahirkan manusia. Saya sempat baca juga itu bang di dalam apa ceritanya umat Islam terkait dengan nabinya Nabi Muhammad, yang dimana ada cerita yang menjelaskan bahwa pada waktu Nabi Muhammad itu dia masih kecil, itu kan dia berjalan-jalan, kalau nggak salah ikut pamannya berjalan-jalan dan menghampiri satu gereja, begitu bang ya. Lalu ada awan, ada pohon pun yang menunduk, lalu ada tanda-tanda kenabian yang katanya diketahui oleh pendeta tersebut. Pertanyaan saya, apakah memang Islam sama Kristen ini dia sama bang? Abang adek? Beda bang. Apa itu gambarannya maksud saya? Enggak, beda. Yang Anda maksud yang datang di sana itu adalah orang-orang Nasrani. Nasrani dan Kristen itu beda. Kalau Nasrani itu umatnya Nabi Isa. Enggak sama, beda. Kalau Kristen itu penyembah makhluk roh. Kalau Nasrani penyembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Cuman mereka ingkar kepada perjanjian Tuhan kepada mereka. Kristen ini kan ada dua bang. Satunya Katolik, satunya Protestan, begitu ya? Semua yang disebut Kristen pengikut Paulus itu tidak ada yang kemudian Nasrani, bukan, beda.
Kristen itu bukan Nasrani. Nasrani itu pengikut Nabi Isa, sedangkan Kristen itu pengikut Paulus. Tetapi nama orang yang begitu, saudara. Itu kan sama, Bang, karena namanya kan pendeta juga yang saya baca di ceritanya umat Islam. Makanya apakah memang ceritanya? Iya, pendeta itu terjemahan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia tidak ada padanan kata yang cocok untuk dinobatkan kepada pemimpin umat Nasrani. Jadi maksud abang itu juga dipakai untuk penobatan untuk Nasrani. Berarti kan Nasrani sama Kristen ini sama. Karena penobatannya... Kan udah saya bilang beda, Bang. Apanya yang sama coba? Apanya yang sama? Nasrani itu pengikut Nabi Isa, sedangkan Kristen pengikut Paulus. Bedalah. Nasrani pengikut Nabi Isa. Ya. Sedangkan Kristen pengikut Paulus. Pengikut Paulus. Yes. Tapi yang saya baca beda. Begitu, Bang. Yang saya baca itu ada kemiripannya. Tapi faktanya begitu. Mungkin mirip-mirip, karena ajaran yang mereka pakai itu adalah ajaran yang dihasilkan dari penelitian terhadap agama Nasrani dan pemimpinnya yaitu Nabi Isa alaihissalam. Bukan itu maksud saya, Bang. Maksud saya begini, Bang. Yang saya baca dari cerita yang tadinya abang sampaikan, yang sama-sama memiliki bapak, lahir tidak memiliki bapak, baik itu dari Kristen dan Islam, itu kan mengakui bahwa ada di Islam itu katanya Nabi, dan di Kristen yang saya baca itu katanya kan Tuhan. Nah, makanya pertanyaan saya, kalau memang ini dia entitas yang sama, berarti kan Islam sama Kristen ini sama, kan begitu ya, Bang? Saya mencium aroma Anda ini Kristen loh. Anda terlalu memaksakan kebodohan Anda untuk mengelabui kami yang Islam. Nggak bisa, saudara. Saya sudah jelaskan sama saudara. Nasrani, Kristen berbeda. Dan saya katakan kalau entitas yang Anda maksud adalah anak Maria, Nabi utusan Tuhan kepada Bani Israel, entitasnya sama dengan Nabi Isa alaihissalam yang memang diutus untuk Bani Israel. Nama ibunya Maryam. Tetapi, saya catat lagi, tolong dicatat lagi. Tetapi Yesus Kristus yang disembah oleh orang Kristen itu bukan anak Maria. Itu adalah makhluk roh yang datang kepada Paulus tetapi mengaku Yesus Kristus. Sekarang sederhananya begini, kawan. Kalau ada setan mengaku kemudian Bang Suma, apakah Anda ingin mengatakan setan ini adalah Bang Suma karena namanya sama? Jangan karena mentang-mentang sama, maka Anda mengatakan sama. Enggak sama. Kenapa Kristen kemudian Anda mengatakan, loh, ibunya juga sama? Nah, itu dia. Karena Kristen menggabungkan dua Kristus. Anak Maria digabung. Ketika dia datang ke bumi lahir, oh itu manusia. Ketika dia mampu melakukan mujizat, oh itu Tuhan. Makanya mereka memiliki pola 200%. Yesus itu 100%-nya manusia, 100%-nya Tuhan. Berarti berapa tuh? 200%. Iya, karena mereka menggabung. Abang sampaikan dari sisi ketuhanan. Maksud saya coba dudukan terkait dengan kesamaannya di sana, Bang. Yang dimana yang tadi saya sampaikan ke Abang. Dari cerita yang diceritakan di Bible terkait dengan kelahiran Yesus. Lalu ibunya Yesus. Ceritanya sampai Yesus dia lahir. Lalu bisa memberikan roti, anggur dan sebagainya. Ternyata ini juga yang saya bacakan di kitabnya orang Islam, yang dimana juga ada kesamaannya di sana. Tetapi yang ingin saya saudara, di sana saya lihat ada perbedaannya. Yang satunya mengaku sebagai Tuhan, yang satunya kan mengaku katanya sebagai Nabi. Nah, maksud saya adalah apakah memang entitas yang di dalam dua kitab ini dia sama karena ceritanya sama, Bang, bukan karena namanya saja. Sekarang saya tanya balik nih. Cerita kelahirannya tidak apa. Lalu di sana juga ada cerita terkait dengan murid-muridnya yang katanya 12 murid itu. Oke, saudara. Nah, saya nanya balik dulu nih. Apakah ada keliru di situ, Bang?
Ya, oke. Saya balik tanya dulu supaya bisa saya jelaskan arah pertanyaan saudara. Menurut saudara, Yesus yang manusia dan Yesus yang bukan manusia sama atau tidak sama? Kalau Yesus yang manusia dan tidak manusia, ini saya juga kurang ini Bang, karena nggak terlalu percaya terkait dengan Yesus itu dia sebagai Tuhan. Hanya saja yang saya lihat itu bahwa cerita di dalam Bible dan di dalam kitabnya umat Islam itu dia sama ceritanya. Makanya di situ tunggu dulu, yang saya tanya dulu, kan ada di dalam kitabnya Kristen itu Bang, ada dua Kristus, ada dua Yesus. Kenapa Anda nggak mau bahas itu? Antara Yesus yang manusia dan saya belum baca dan Yesus yang bukan manusia. Alkitabnya umat Kristen untuk seluruhnya. Tetapi yang saya bacakan itu hanya beberapa yang saya baca. Yang memang di sana ada kemiripannya. Nah, cuman ada perbedaannya. Karena yang satunya disebut 3. Ini saya juga kurang percaya Bang, karena di Hindu kami itu dia juga sama Bang. Itu ada 3 Tuhan juga. Dan kemungkinan kalau 3 Tuhan kan kita pakai logika akal sehat itu kan pasti berantem. Cuma yang ingin saya tanyakan, karena ada kemiripan antara Islam dan Kristen, disitulah yang ingin saya tanyakan. Soalnya kalau di Kristen itu kan dia juga ada 2 Bang, ada Katolik, ada Protestan. Yang dimana yang ingin saya tanyakan ke Abang juga, menurut kawan-kawan Islam, apakah Kristen ini penyebutannya untuk Katolik ataukah untuk Protestan? Itu juga Bang yang ingin saya tanyakan supaya saya tidak bimbang, karena di gereja umat Kristen pun itu dia berbeda antara Katolik dan Protestan, itu pengajarannya dia berbeda. Dan pada waktu ibadahnya itu dia gerejanya juga dia berbeda. Tetapi yang saya lihat di Muslim, walaupun ada beberapa sekte-sekte, tetapi satu rumah ibadahnya itu bisa untuk semuanya dia ibadah di sana. Makanya yang ingin saya tanyakan, yang penyebutan Abang maksudnya Kristen ini hanya dia berlaku untuk Katolik sama Protestan ataukah seperti apa? Karena kalau yang saya pahami setelah saya diskusi dengan kawan-kawan Kristen, mereka sampaikan bahwa Kristen itu dia melekat untuk Protestan. Karena menurut mereka agama Protestan ini dia bawa lahir ketika ada protes terkait dengan Katolik. Nah, pertanyaannya, kalau kita baca kitabnya Katolik, itu hampir sebagian besar itu tidak dibuang. Nah, cuman terkait dengan konsep ketuhanan, ini yang kita agak bingung Bang, karena agak sulit diterima sama akal sehat. Karena tidak mungkin ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Tuhan Roh Kudus. Karena anak sama Bapa sudah barang tentu kan entitas yang berbeda. Lainnya aja lah Bang. Makanya yang saya tanyakan itu Bang, apakah Kristen ini penyebutannya untuk Katolik atau ke Protestan? Yang Bang Zuma maksud. Iya, kalau Katolik nggak disebut Kristen. Kalau Kristen bisa kepada Pantekosta, kepada Advent, kepada yang lain-lainnya termasuk Protestan. Tapi kalau Katolik, mereka nggak disebut Kristen. Kristen dan Katolik itu berbeda. Betul Bang, gitu. Karena itu dia yang saya pahami, kalau Kristen itu penyebutannya untuk Protestan. Nah, cuma maksud saya, di kitabnya orang Katolik yang pernah saya baca, itu dia sama ceritanya Bang. Sama ceritanya dengan nabinya orang Islam. Nah, karena dia sama, makanya disitulah yang ingin saya tanyakan, apakah memang ini entitas yang satu, hanya ada bukan salah tapi lebih tepatnya itu salah penafsiran ataukah seperti apa Bang? Karena ceritanya dia sama, dari ibunya yang tadi saya bilang turun ke anaknya, lalu lahir tanpa bapa. Ini ceritanya dia sama di kitab Islam maupun kitab Kristen. Nah, makanya saya tidak masuk ke penyembahan. Saya ingin tahu dulu nih, apakah memang itu sama? Kalau seandainya ini sama, berarti Islam sama Kristen ini agamanya masih sama, kan begitu kira-kira Bang ya? Jadi gini, Kristen dan agama Anda itulah yang sama. Kristen tidak sama dengan Islam, karena Kristen dan Hindu itu sama-sama banyak Tuhannya. Kalau itu benar, sama-sama Tuhannya datang. Nah, itu bukan cuma sama-sama 3. Ada Tuhan senior, ada junior, ada Tuhan bungsu. Jadi yang sama itu agama Anda dengan agama Kristen. Kalau Kristen dan Islam itu jauh, ibarat langit dan kolong jembatan. Tak cocok, karena Tuhannya Kristen itu menjelma menjadi manusia, sedangkan Tuhannya umat Islam itu adalah laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Yang kedua, di Kristen itu ada Trinitas, di Anda itu ada Trimurti.
Sedangkan di Islam itu hanya tauhid. Tauhid itu ada satu Tuhan. Jadi yang mirip dengan Kristen itu ya agama saudara. Sama dengan Krista turun ke bumi juga. Memang ada kesalahpahaman terkait dengan penyebutan itu maksud. Bang, abang terlalu panjang lebar tadi bang. Kami diam. Nah, izinkan dulu. Kami menjelaskan dulu bang. Ya, silakan bang. Ya, jadi sekali lagi saya katakan saudara ya, di Islam itu mengenal Nabi Isa tanpa ada kemudian buku embel-embel dari barat. Kami hanya tahu Nabi kami lahir tanpa ayah untuk Bani Israel. Itu aja. Kami beriman dengan keadaan itu. Kami percaya Al-Quran 100% bahwa itu bukanlah settingan, tapi itu adalah kenyataan, karena itu adalah informasi dari langit. Nah, sedangkan berjalannya waktu muncul orang dari barat membawa ajarannya kepada Indonesia, kepada Nusantara yang dijajah pada saat itu, dan sekelompok kecil menerima ajaran penjajah lalu percaya bahwa ada Tuhan datang dalam rupa manusia bernama Yesus Kristus. Ternyata setelah kami pelajari, Yesus Kristus ini di dalam kitab mereka itu ada dua. Ada Yesus yang adalah Nabi yang mirip-mirip ceritanya dengan Al-Quran, dan ada Yesus Kristus yang mirip-mirip ceritanya dengan Krista. Turun ke bumi jadi Tuhan dan seterusnya, memiliki 12 murid dan seterusnya. Dia mati disalibkan, nebus dosa dan seterusnya, itu mirip-mirip. Nah, makanya ketika saya ditanya, apakah sama, apakah satu entitas yang sama? Kalau yang diceritakan anak Maria yang adalah nabi utusan Tuhan kepada Bani Israel, saya katakan itu adalah entitas yang sama dengan pola cerita yang berbeda dan sumber yang berbeda. Yang satu dari Al-Quran sumbernya penciptaan dan bumi, yang satu dari Bible sumbernya adalah wartawan. Sedangkan Yesus yang mereka sembah itu adalah makhluk roh. Sedangkan pencipta langit dan bumi yang disembah oleh Yesus anak Maria bukan roh. Dari situ aja sudah berbeda. Lalu Yesus anak Maria, nabi yang sama entitasnya dengan Nabi Isa, itu adalah manusia. Manusia seutuhnya, bukan makhluk gaib. Dia manusia seutuhnya. Hanya cara datangnya ke dunia ini unik, yaitu lahir tanpa ada persetubuhan ayah ibu, melainkan karena instruksi dari Tuhan saja. Sedangkan yang disembah oleh orang Kristen bukan anak manusia. Dia adalah Tuhan yang mereka sebutkan Kristus, yang bukan manusia. Siapa yang mengatakan sembahan Kristen itu bukan manusia? Paulus. Di mana tertulis? Galatia 1 nomor 11, nomor 1, nomor 12. Seperti itu saudara. Jadi alangkah baiknya kalau kita berdiskusi tanya jawab tentang kekristenan, yang pemilik agama itu hadir di tengah-tengah kita, karena beliaulah yang pantas untuk menyangga, bukan kita yang bukan agama Kristen. Silakan. Mungkin begini Pak, maksudnya begini. Dari yang saya baca ya, dari Bibelnya orang Kristen, itu kan dia lebih condongnya, memang saya agak sedikit tertarik di sana terkait dengan beberapa kata-katanya, walaupun ada beberapa kata-kata yang menurut saya itu dia tidak masuk akal. Hanya saja dari ada beberapa cerita yang sama, makanya disitulah tadi saya dengar abang sampaikan bahwa kalau seandainya itu dia masuknya sesuai dengan ini ya, sesuai dengan cerita dari kawan-kawan Islam, berarti kan itu dia masuk, kan begitu bang ya? Pertanyaan saya terkait dengan Bibelnya Kristen, kan ini saya dapat informasi juga dari kawan-kawan Kristen bahwa duluan Bibel sebelum kitabnya umat Islam. Pertanyaan saya, apakah ketika duluan Bibel lalu kitabnya umat Islam ini dia datangnya belakangan, lalu menurut mereka ada beberapa yang dijiplak oleh kawan-kawan Islam. Nah, itu yang saya pengen pertanyakan ke kawan-kawan dari Islam. Soalnya izin, kau kenapa mewakili orang? Kau agama apa bang? Izin Brunda, kau agama apa? Cukup saya lama tidak mewakili orang, karena memang saya juga agak sedikit bimbang terkait dengan agama saya. Lalu saya coba Hindu juga terkait dengan agama Kristen, yang dimana jadi gini, itu kan dia sama-sama punya Tuhan lebih dari satu. Itu yang tidak masuk akal saya. Cuman ada beberapa cerita yang di dalam Bibel, yang ini mesti saya harus konfirmasi ke kawan-kawan Islam.
menyangkut dengan ketuhanan sama bukan Tuhan. Makanya disitulah supaya saya juga tidak terlalu jauh salah untuk memposisikan diri kira-kira begitu. Iya, jadi gini, ketika Anda bertanya duluan mana kitabnya Islam dan Kristen, yang tunggu dulu kitab yang mana dulu. Kalau Bukan kitab yang mana, ada di Indonesia, saya dengar dari kawan-kawan Nasrani Kristen ini yang tadi abang sampaikan, iya, itu mereka sampaikan bahwa duluan kitab mereka sebelum Islam, kan begitu ya katanya menurut mereka. Cuman saya sempat baca juga di Kau diam dijelaskan ya. Kamu belajar tuh biar dijelaskan ini, oleh guru iya, kami. saya izin Silakan. mau belajar. Makanya saya minta izin mungkin bisa dapat petunjuk, karena yang saya baca itu menurut kawan-kawan Kristen, kitabnya mereka itu duluan sebelum. Iya, udah dipahami. Iya, kita sudah tahu, Bang. Maksud makanya saya mau ketika jelaskan. saya baca di Islam, itu Islam juga buku kitab. Ya, jadi gini, saudara. Kalau kita berbicara mengenai kitab duluan mana, kalau dikatakan kitab yang di kanon, yang ada manuskripnya dalam bahasa Yunani, yang ditemukan di abad keempat, ada yang di abad kelima, ya lebih duluan kitab mereka. Yang original teksnya ada, manuskripnya ada. Tapi kalau dikatakan kitab yang mereka punya yang ada di Indonesia ini, lebih duluan kitabnya Islam. Lebih duluan kitabnya umat Islam daripada kitab terjemahan milik orang Kristen. Itu dulu, itu yang pertama. Nah, kenapa ada kesamaan? Alasannya, karena yang menulis kitabnya mereka adalah wartawan yang melakukan penyelidikan tentang Nabi kami yang datang kepada Bani Israel. Karena itulah Al-Quran datang menjelaskan, bukan meniru atau menjiplak, bukan, menjelaskan duduk perkara yang sesungguhnya. Makanya tadi ayat yang saya bacakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang berkata sesungguhnya Allah adalah manusia yang bernama Al-Masih, anak laki-lakinya seorang manusia berjenis kelamin perempuan bernama Maryam. Itu, saudara. Jadi Al-Quran datang justru untuk meluruskan mereka, meluruskan orang-orang Kristen ini yang berkata bahwa pencipta langit dan bumi itu telah menjadi manusia bernama Isa putra Maryam, yang mereka kemudian terjemahkan lagi, dibawa lagi berita itu ke bahasa Yunani, mereka sebut Yesus. Makanya tadi saya mengatakan bahwasanya Yesus dan anak Maria yang datang ke tengah Bani Israel itu berbeda dengan Yesus yang Kristen sembah. Itu yang saya katakan kepada saudara. Jadi kalau Anda mengatakan mirip, ya tentu ada kemiripan. Kenapa? Karena orang Kristen menggunakan kitab catatan-catatan yang dihasilkan oleh kesaksian-kesaksian yang menceritakan tentang peristiwa yang terjadi terhadap oknum, yaitu Nabi yang datang di tengah Bani Israel yang lahir tanpa ayah. Nah, itulah yang diterangkan Al-Quran. Justru lucu kalau Al-Quran tidak menerangkan itu. Al-Quran datang meluruskan mereka yang telah menuhankan anak orang yang datang ke tengah Bani Israel sebagai Nabi, tapi mereka ajarkan itu adalah inkarnasi Tuhan. Gitu, saudara. Berarti maksud abang ada ketimpangan di sana, atau ada kekeliruan dari orang Kristen terkait dengan? Ya, itu sudah pasti, itu sudah pasti. Itu maksud abang? Yes, iya. Kan diusir mereka kan berdasarkan Bible mereka yang mereka kemudian lakukan penyelidikan, penulisnya kan diusir Kristen itu. Diusir oleh Yesus. Karena kenapa? Karena mereka menuhankan Yesus manusia. Tapi ternyata yang mereka tuhankan ini bukan anak Maria ini. Yang mereka tuhankan itu adalah makhluk roh yang datang kepada Paulus. Makanya Yesus anak Maria berkata, aku tidak mengenal kalian. Loh, bukannya kami sudah bermukjizat pakai namamu? Oh, tidak, sorry. Aku tidak mengenal kalian. Matius 7 nomor 22-23. Begitu, saudara. Baik, Bang. Berarti menurut abang Kristen sama Islam ini sama, cuman ada kekeliruan, begitu Bang? Tidak sama sekali. Laksana langit dan kandang binatang. Jadi, kali Bang. Ya iyalah Bang.
Iya, iya dah. Masih mau kok. Iya, nggak ada samanya. Perbedaannya loh itu, perbedaannya. Laksan langit dan bumi. Artinya bumi itu kan ada kandang binatang, ada kandang kucing, ada pohon, ada buaya, biawak, kera, monyet, padale. Kalau seandainya ada orang Kristen yang tidak menuhankan Yesus, apakah dia bisa dikatakan sama dengan Islam? Tidak juga. Selama dia Kristen ya bukan Islam. Meskipun dia tidak menuhankan Yesus, tapi dia Kristen ya sama aja. Apa bedanya dengan saksi Yehova? Berarti dia nggak akan sama kayak Islam begitu, Bang? Beda. Islam itu adalah manusia yang tertuntun berserah diri kepada Tuhannya dengan pola yang diperintahkan oleh Tuhannya. Tidurnya mereka tidur atas perintah, bangunnya mereka atas perintah, duduknya mereka, semua perkara dalam hidup mereka itu berdasarkan atas perintah Tuhan. Oke. So, jadi tak ada kemudian, ya silakan. Satu lagi nih Bang, terkait dengan ketuhanan yang tadi Abang sampaikan. Saya sempat baca juga di Bible. Itu Tuhannya itu kan namanya pun sama penyebutannya, yaitu dia A-L-L-A-H, Allah. Nah, di dalam Tuhannya orang Islam itu dia sama juga, Allah juga. Maksud saya apakah Tuhannya orang Kristen maksudnya yang namanya Allah ini dia sama juga dengan Tuhannya umat Islam? Kan itu dia ada kemiripan di sana, Bang. Cuman iya, jadi kalau berbicara mengenai Tuhanannya Yesus, memang saya kurang percaya, Bang, karena yang saya baca di Bible itu Yesus pun menuhankan yang namanya Allah itu, Allah Bapa itu. Makanya disitulah saya belum dapat satu ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu dia adalah Tuhan. Nah, cuman dari cerita Yesus dengan umat Islam yang tadi saya sampaikan nabinya itu dia ada kemiripan. Lalu Tuhannya juga itu dia sama. Lalu dari kitab-kitabnya pun ada penjelasan juga di dalam kitabnya umat Islam terkait dengan kitabnya orang Kristen. Nah, itu yang sempat saya bacakan, Bang. Makanya di situ masuk pakai Kristus palsu ini selalu menyamakan dia. Jadi bukan saya samakan, ini saya yang baca aja Kak, yang saya baca di Bible, lalu saya baca di Al-Quran, itu dia sama. Sama dari sisi mana? Yang pertama tuh kelahiran yang tadi saya sampaikan. Cuman kalau masalah ketuhanan, memang saya juga nggak percaya kalau Yesus itu Tuhan. Sebentar dulu Bang Castello, Bang Zuma. Iya. Izin sedikit saja ya, Bang Castello baca di Al-Quran di surat apa itu Bang? Saya lupa, saya baca cuma terjemahannya. Ada terjemahannya apa di Al-Quran yang mengatakan bahwa Tuhannya umat Islam itu kalau di Bible di surat apa Bang? Indonesia. Di Bible surat apa Bang? Kalau di Bible karena saya bukan Kristen, saya cuma baca Bible-nya aja. Cuma surat-suratnya saya nggak terlalu hafal. Udah lanjut Bang Zuma. Saya penasaran di situ. Kitabnya orang Kristen, kitabnya orang Kristen yang masuk ke Bali itu tidak tertulis Allah, tertulisnya Sang Hyang Widi. Pertanyaan saya, apakah Anda mengakui Tuhan kalian sama dengan Kristen? Kalau dari ketuhanannya Bang, itu sebenarnya kalau sama sih enggak, beda dia. Tapi namanya sama, Sang Hyang Widi. Itulah yang bikin kita jadi bimbang, Bang. Enggak, Tuhan mereka Sang Hyang Widi dituliskan di kitab mereka yang masuk ke Bali. Kalau di Bali saya nggak tahu, cuma kalau kami kan Brahma. Nah, kalau misalnya kitab mereka masuk ke pendudukan yang mayoritas Hindu, Buddha, itu pasti mereka ganti juga tuh dengan sebutan seperti itu. Karena kemana pergi sesuai dengan penduduk yang mayoritas, ke situ mereka menggunakan nama Tuhan mereka. Sesuai dengan Tuhan yang disembah oleh penduduk mayoritas setempat. Jadi kalau Anda mengatakan sama, saya katakan tidak sama. Latinnya iya. Kenapa mereka menyamakan? Ya supaya dianggap bahwa Tuhan mereka itu sama dengan Tuhan umat Islam. Padahal tidak. Mereka hanya menyamakan, padahal tidak. Sama, sembahan kami dengan Kristen itu beda. Mereka hanya menggunakan kata A-L-L-A-H, karena yang tenar di Indonesia mayoritas penduduknya menyembah A-L-L-A-H. Iya. Makanya mereka pakai. Kan ada SWT-nya kan begitu ya Bang ya? SWT itu kan cuma gelar saja. Bukan. SWT itu gelar Tuhan. Ada penambahannya kan di situ, karena yang saya lihat kan dia sama, tulisannya kan dia sama-sama Allah.
Hanya saja kalau di Islam yang saya baca itu kan dia ada SWT-nya. Itu yang saya baca. Makanya SWT saya lihat itu kan kan dia ada gelar, kesamaan di sana. Nah, cuman memang kalau SWT itu menyangkut konsep ketuhanan ini memang sampai sekarang saya Ini sedikit Gurunda. Iya. Ini sebenarnya Pengikut motivasinya Paulus apa? ini. Pengikut Paulus Ya, ini karena Prof, sudah. tadi kamu dijelaskan, tetapi kamu tetap ngeyel gitu loh. Bukan itu Bang, maksud saya begini Bang, karena saya kan pernah di Hindu. Enggak, kamu udah dijelaskan bahwa itu sudah sama, udah titik. Nggak usah lagi berargumentasi gitu loh. Dia pernah di Hindu. Saya bukan pernah di Hindu, saya kan di Hindu. Lalu saya coba ke kawan-kawan Dari saya Kristen. tadi itu saya dengarkan itu bingung karena kamu kamu bertanya, Gurunda sudah menjelaskan dengan detail begini. Kamu bikin bernarasi lagi, harusnya kamu sudah bisa tangkap bahwa oh ternyata Tuhannya orang Islam dengan orang Kristen itu berbeda. Titik itu aja, nggak usah ditambahin lagi gitu loh. Bukan itu maksud saya Bang. Jadi gini, saya kan di Hindu, pada waktu di Hindu itu kan Tuhan kami kan banyak. Saya coba pindah ke kawan-kawan. Kamu kan bertanya begini tadi. Itu saya baca kitabnya orang Kristen. Dia juga menggunakan kata Allah. Terus kamu mengatakan, oh menurut saya sama. Nah, Gurunda tadi udah menjelaskan bahwa itu tidak sama. Udah titik, udah selesai. Nggak usah diargumentasi lagi. Kalau memang bertanya yang lain, gitu aja loh. Iya, maksud saya begini Bang, karena di Bible itu Yesus pun mengatakan hal yang sama, menuhankan Tuhan Allah Bapa. Sudah dikasih tahu beda antara langit dan bumi. Ini kau sepertinya Kristen, cuma kau ini ajaran Paulus dia suka nyamar Bang. Bukan lagi antara bumi dan langit, tapi antara bumi dengan jembatan tadi itu bedanya. Jadi kenapa kau Hindu atau Buddha tapi membawa pemahaman orang Kristen? Antara langit dengan kandang domba. Padahal saya cuma pengen bertanya karena yang saya baca kan itu. Udah dikasih tahu toh? Udah dikasih tahu kok sama Gurunda toh? Belum paham? Maaf, ini saya belum paham makanya saya pengen tanya sama kawan-kawan Islam soalnya yang saya Tuhan Kristen terkutuk Bang. Yang digantung pada kayu salib tuh, Kristus palsu. Kalau itu saya juga nggak percaya Bang. Karena memang di Bible yang saya baca, yang ada di Kristen baik itu Katolik maupun Protestan, itu semua yang diucapkan oleh Yesus itu diucapkan bahwa Tuhannya itu adalah Bapa Allah, tidak pernah dia sebutkan Roh Kudus maupun dia sebagai Tuhan. Nah, cuman makanya tadi cerita dari Yesus ini di Castello sebentar. Makanya tadi Gurunda itu membuka prolognya itu bahwa ada dua Tuhan, ada dua Kristus. Ya, satu Kristus yang menurut ceritanya Al-Quran yaitu Isa Al-Masih, anaknya Maryam. Ada satu Kristus yang dipalsu yang disembah oleh orang Kristen. Saya pikir udah jelas itu. Kita orang berpendidikan begitu kita oh ternyata seperti itu. Udah. Kalau memang bertanya lain gitu loh. Kamu udah bilang, menurut saya juga tidak percaya sudah. Menurut kamu katanya Yesus itu menyembah juga atau ya sudah berarti kan beda. Gitu aja. Kalau mau bertanya yang lain lagi gitu loh. Silakan. Castello. Nah, betul gitu. Setuju saya, Bang. Oke, sip ya. Ya, oke. Betul. Ya, udah dibagi-bagi nasi di bawah. Terima kasih ya, Bang ya. Oke, sama-sama. Ya, baik. Sama-sama, Bang. Oke. Abang, bukan abang ini. Abak Bian. Iya, Pak Ustadz. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Muslim ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada kata yang mau mualaf. Ya. Aku Muslim betul Kak Nora. Hanya ada teman kita Marga Tambunan memualaf benar gitu. Kemarin ada apa juga sama Kang Dito, cuman belum sempat malam itu 2 malam yang lewat sama Kang Dito sama dosen apa itu ya? Bang Ardi. Iya Bang Ardi, cuman belum sempat clear juga. Dosen Oten Bang Pandi. Dosen Oten betul dosen Oten. Oh, jadi mau sekarang mualafnya Bang?
Iya, cobalah Bunda cerita sama dia. Ini kita satu kos sama dia nih Bunda. Oh, orangnya ada di situ ya? Iya, di situ. Iya. Abang udah bisa open cam, Bang? Ah, open cam aja, Bang. Kita open cam aja ya. Oke. Saya besarkan ya. Oke, sudah. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum semuanya. Ya. Waalaikumsalam. Gini bang, saya kan dulu pernah masuk Muslim bang. Masuk Islam. Nah, ngikut istri. Nah, jadi Lama, Bang? selama 5 tahun bang. Sholat sudah? Ya sholat ya pernah, tapi ngikut-ngikut aja sampai sekarang belum tahu sholat, masih maaf cakapnya ngekor-ngekor. Oke. Nah, terus? Ya adalah keinginan mau mualaf secara serius, secara kafah. Gitu bang. Syahadat kemarin di mana, Bang? Maaf. Kemarin syahadatnya sama Ustadz, disuruh pegang tangan Ustadznya, suruh pegang, udah suruh pegang baru udah mualaf, baru nikah lah kami. Oh, Tapi sertifikatnya ada. Tapi di KTP belum berubah, agama masih Kristen. Itulah aku mau minta tolong dari Bang Zuma, mau mualafkan secara sungguh-sungguh gitu, biar nggak cuman mualaf gitu aja. Dulu kan mualaf tuh kan cuman ibaratnya kayak main-main gitu. Hanya untuk nikah ya? Iya, untuk nikah. Oke. Silakan Bang Zuma atau Ustadz Alif, silakan. Oh sebentar tuh. Sampai sekarang masih sama-sama dengan istrinya? Udah enggak, udah pisah bang. Oh udah cerai. Nah, ada begini, Pak. Dia sekarang udah cerai sama istrinya. Dia sekarang nih bapaknya Kristen, bapak tiri, mamanya Kristen. Jadi saudara kita ini KTP-nya Kristen gitu ya kan, tapi dia udah nggak nerima Kristen lagi, dia udah mualaf gitu kan. Nah begitu Bunda, jadi dia ini meminta macam mana dia sertifikat mualafnya ini keluar gitu. Ya, itu maksudnya. Kemarin kan dia pernah ngomong sama aku, kan kami satu kos. Dia mau mengeluarkan KTP, ngurus-ngurus apanya 300.000 bang. Aku kayak gini lah bang, mama aku udah nggak suka sama aku, bapak tiri pun kayak gitu, bapak kandung pun kayak gitu, katanya kan kerja aku jualan ini, mana aku datang 300 bang, katanya mualaf itu 300. Tinggal di mana Bang? Di Medan Bunda. Sekarang posisi Abang? Iya di Medan. Itu Medan Barat. Diminta 300.000. 300.000. Jadi aku bilang, aku sering ikuti Bang Zuma. Aku bilang kan, yang mualaf sama Bang Zuma itu nggak ada dikasih duit. Dari mana itu? Aku bilang pakai duit. Hampir tiap malam orang mualaf. Sebentar biar tidak ada salah paham. Izin Pak, izin motong Bunda Nora dan semua ya, izin motong dulu sebentar Pak. Tadi saudara kita itu sudah bersyahadat sebelumnya. Iya kan, sudah bersyahadat, sudah disaksikan secara langsung, seperti itu. Hanya KTP masih Kristen, gitu ya. Seperti itu. Halo Pak, KTP-nya masih Kristen. Oke. Nah sekarang syahadat ini tujuannya kan untuk merubah data. Iya bang. Oh seperti itu, baik. Nah di sana waktu dibantu syahadat, apa tidak dibantu mengeluarkan sertifikat? Tidak bang. Tidak dibantu? Tidak bang. Oke, baik, tidak dibantu mengeluarkan sertifikat. Nah alasannya kenapa? Tidak ada? Ya, tidak bisa mengeluarkan? Atau tidak gimana? bisa mengeluarkan bang, kurang tahu juga soalnya kan saya ikut-ikut bang. Oh gitu, tidak bisa mengeluarkan. Yang penting nikah. Dia maaf Ustadz, dia nih syahadat kemarin dengan yang mensyahadatkan Pak Ustadz itu langsung menikah siri dia Pak Ustadz. Iya, maksudnya nggak apa-apa. Di sana tidak bisa dibantu keluarkan sertifikat. Itu kan poin pertanyaanku. Karena kalau dia sudah syahadat kan sudah menjadi Muslim. Tidak bisa di sana ya. Tidak bisa mengeluarkan sertifikat ya. Karena bukan yayasan resmi. Oke. Nah sekarang syahadat ini tujuannya untuk ada sertifikat mualaf. Iya bang. Oh gitu.
kafah. Biar masuk Muslim secara kafah, biar diakui gitu. Iya, kalau Anda udah sadat mah udah diakui Bang, Muslim. Nah, biasanya pihak yayasan mengeluarkan sertifikat. Ini singkatnya ya kami sampaikan. Nanti kalau mungkin teman-teman juga ada yang masih perlu dipertanyakan boleh. Itu kan diserahkan dulu data pribadinya ke pihak yayasan, ke host boleh di DM atau di WA bahwa Anda itu KTP-nya seorang Kristen. Kan gitu. Nanti data sertifikat itu sah secara hukum, maka nanti itu bisa nanti ketika ke Dinas Kependudukan untuk merubah data bahwa Anda sebagai mualaf gitu. Iya Bang. Oke. Mungkin kemarin Ustadz Alif. Ustadz Alif izin boleh aku ini tanya abang ini? Iya Bang. Izin ya Ustadz Alif. Iya. Abang Bian ini dulu masuk Islamnya tahun berapa Bang? Sudah berapa lama? Tahun 2022 Bang. Kalau Pak Bian Islamnya dari lahir. Oh bukan. Yang tadi. Aku dari tahun 2022 iya. Bang. 2022 Bang. 2022. Sekarang 2025. Aku tanya abang jawab jujur ya. Abang sudah sunat Bang? Udah Bang, udah. Oke, siap. Nah itu aja Ustadz Alif. Ya, siap Ustaz. Jadi begitu ya. Mas Alif, ini anda sekarang ini masuk Kristen kembali atau tetap di Islam? Ya kayak mana mau dibilang ya, sebenarnya pengen ke Islam Bang. Iya, maksud saya kan Anda udah bersyahadat. Nah, kemudian kemudian cerai. Nah, setelah Anda cerai, Anda masuk Kristen kembali atau gimana? Atau tetap di Islam? masuk Kristen lagi Bang, ini memang mau betul-betul masuk Islam. Oh, Anda masuk Kristen lagi? Iya Bang. Oh iya. Oke, lanjut Pak Ketua. Iya, berarti izin, saya boleh ngomong nggak? Posisinya. Iya. Izin ya. Kemarin udah ngobrol sama saya, sama Kang Dito di roomnya Bang Pandi. Emang dia sempat murtad lagi. Kemarin tuh minta dibantu, disahadatkan. Kebetulan gurundanya lagi ada tamu, nggak bisa. Nelpon Ustadz Alif ketiduran kan. Kemarin kan saya nelpon berapa kali tuh sama Pandi. Oh kan? iya, siap. Nah terus dia belum punya sertifikat mualaf. Karena pas mualafnya itu dia langsung nikah di situ. Nah kemarin saya mau bantu, mau sahadatkan dia sama Gurunda. Cuma Gurundanya ada tamu. Dan saya mau beresin semua administrasi dia, termasuk ganti KTP. Kebetulan KTP-nya hilang katanya, gitu. Saya udah cek ke teman saya di Dukcapil, insya Allah bisa KTP-nya muncul kembali, KTP lamanya ya muncul kembali, tapi belum diganti agamanya, kecuali kalau udah diganti KTP baru bisa diganti gitu Tad. Jadi sekarang itu butuh sertifikat mualafnya untuk membereskan administrasi KTP-nya, gitu Tad. Oh gitu. Jadi nggak ada data pribadinya dia saat ini ya? Ada fotokopi Bang. Fotokopi KTP ada. Oh ada fotokopi KTP-nya. Tapi udah dikirim sama Akang ya? Kurang jelas, udah hilang itu tulisannya. Bisa dibantu nggak Bang? Bisa, yang penting nama sama alamatnya ada. Iya Bang. Kalau saya tidak memperumit masalah musyahadatnya ya, maksudnya mau sertifikatnya ini kan, yayasan itu kan akan mengeluarkan sertifikat mualaf kan juga nggak sembarangan juga kan gitu, karena legal. Biasanya sertifikat itu akan keluar kalau data dari yang syahadatnya itu benar-benar ada. Contoh dia agama sebelumnya itu non Muslim. Nah sehingga di situ dibuktikan Anda sudah menjadi syahadat. Untuk merubah data nanti itu bisa dibawa sertifikatnya. Kan itu tujuannya. Seperti itu loh. Ya. Yang kedua, Pak Ketua, tadi saya dengar katanya KTP-nya hilang, gitu kan? Yang ada cuma fotokopi, kah benar? Iya Bang, benar Bang. Nah, saya tidak tahu kalau Akang ini bisa nggak langsung bisa nguruskan atau gimana. Kalau prosedurnya kan harus bikin laporan polisi dulu sebenarnya. Nggak usah. Bisa sama saya bisa. Oh bisa ya. Kalau bisa nggak ada masalah sih. Alhamdulillah. Gitu.
Jadi diperdalam yang itunya aja. Tadi dia sempat masuk Islam, nikah, terus murtad lagi, balik lagi ke Kristen. Nah sekarang dia mau balik lagi ke Islam. Itu aja tadi yang diperdalamnya. Iya, itulah memang begitulah status dia Panglima. Dia sering dengar debat Bang Zuma, kebetulan dia satu kos juga sama aku, kasih pencerahan terus ya kan. Ini mau ditarik mamaknya lagi nih, karena dia kan istilahnya nggak jelas dia di luar nih. Usaha dia kan nggak jelas, mau ditarik mamaknya lagi, buka rumah makan apa? B2. Rumah makan B2. Lagu aku. Jadi dia sering dengar debat Bang Zuma itu dia udah nggak percaya Yesus lagi gitu. Dia udah kental lah muslimnya, cuman dia itulah kendalanya kan itu. Mamanya kan dia kalau dia mau kembali ya udah gabung, kubukakan ke rumah makan berdua katanya. Ada anak ini satu kos sama aku, dia jual-jualan kecil-kecilan bang, jual-jualan asongan gitu ya kan. Jadi karena mualaf pada angka 300 hari itu, makanya aku kasih solusi, coba kita naik ke TikTok dulu. Aku tengok orang mualaf di TikTok nggak ada mengeluarkan duit, aku bilang kan. Hampir tiap malam mau cuma itu memualafkan orang dari yoga, olan, gue tengok kan itu. Nah, cobalah kau ke situ, nggak ada pakai duit, bilang. Nah, ini bapaknya Kristen, mamanya Kristen, bapaknya malah sempat jancam. Sempat jancam itu. Kenapa nggak kubunuh aja lah kau? Bunuh. Kubunuh aja lah kau. Ya udah, itu nanti abang takut kena kalimat seperti itu ya. Enggak, maksudnya sih sebenarnya kita tidak akan mempersulit orang yang mau mualaf, justru kita senang orang tersentuh hatinya. Apalagi kan abang tadi sempat muslim, murtad, jadi poinnya kan posisi abang sekarang murtad kan gitu. Seperti itu kan. Nah, kalau memang demikian, mungkin abang di sebelah Bang Biannya ini kan paham muslim dari lahir, paham dia itu Kristen, paham dia itu pernah murtad dan mau kembali lagi, kan gitu. Nah, sebenarnya kan tadi saya sampaikan atas nama sebuah yayasannya kan gitu. Jadi, kalau perlu sertifikat, maka kita sampaikan tadi. Biasanya ada syarat-syaratnya, karena itu tadi harus ada datanya bahwa Anda itu seorang non-muslim. Nah, itu poinnya. Tadi ada fotokopi KTP-nya, ya nggak apa-apa. Asal fotokopi KTP-nya itu ada. Sudah komunikasi sama host ya, sama Kang Panglima ya. Nah, sama Kang Dito kemarin itu sudah itu, Kang Dito sama apa? APPI Sultra, sama Panglima ini juga kalau nggak salah. Ya, KTP-nya, fotokopi KTP-nya udah dikirim, udah difotokan. Ntar lu bunda. Gazi. Sama ini. Sama host ya. Sama hostnya pun nggak apa-apa. Ya, Akang. Akang. Belum dikirim kalau itu. Iya, maksudnya mau dikirim sama Akang. Iya, boleh. Itu turun dulu bunda ya. Diketik nomor saya, Pak. Diketik nomornya. Oh, ketik nomornya. Sebentar kita ambil bukan dulu. 08 081 081 081 21 udah 474 9002 9002. Cibu kirim sih, Siko sih. Kirimkan ke nomor ini apa fotokopi KTP siapa, si Rizky. Ini nomor ini. Namanya udah dirubah Rizky ya, tapi di KTP-nya masih Yosua Tambunan. Iya. Nggak suka pakai nama itu bang. Nggak suka ada pakai nama itu, sial terus dia katanya. Soalnya kata mama, nama itu dari Alkitab katanya, bagus katanya nama itu. Tapi aku nggak suka, sial terus pakai nama itu. Mana foto KTP lo? KTP mana? Oh iya. Mana masih jelasnya? Oke, sudah ke Akang ya. Sudah kirim ya ke Akang ya. Nanti
Oh belum. Nah nanti itu bang, nanti kan sambil juga tanda tangan di atas kertas yang putih polos ya, jangan ada yang garis-garisnya. Karena itu nanti sebagai bukti juga garis-garis. Kayak kertas HPS. putih yang polos. Nah kayak HPS gitu. Terus juga nanti ada foto abangnya ya, foto abang seperti di foto KTP itu dikirim nanti. Ya. Foto itu ya. Ya, foto yang mu'alafnya. Jadi foto yang mu'alafnya tanda tangannya di atas kertas putih polos atau HPS yang warna putih, lalu KTP, fotokopi atau fotoin KTP-nya. Nah itu syaratnya gitu. Jadi pihak yayasan akan mengeluarkan. Kalau masalah cuma syahadat, makan istilahnya Abang Bian juga bisa bimbing dia syahadat, apalagi muslim dari lahir kan gitu. Karena ini berkaitan dengan administrasi, maka izin harus jelas dulu. Aku orang pulau pesantren juga kok, tapi banyak belajar ngomong cuma itu masalah masih minus ilmu. Nah, lama di pesantren Ustaz, 8 tahun, cuman tahunya kan masalah agama doang, tafsir Jalalain, fikih gitu kan. Banyak belajar juga, makanya bisa juga kasih pencerahan adik-adik kita ini. Sudah dikirim, Bang? Sebentar Bunda. Sudah, cuma ini burem nama ada kelihatan jelas. Yosua apa ini? Tambunan, belakangnya kelihatan, alamatnya dusun kelihatan. Aman. Aman ya. Tanda tangannya kalau nggak ada HPS, mungkin Ya, apa kalender yang di belakangnya kan putih tuh, polos. Oke, nanti kita itu perjelas lagi bisa by WA ya, itu sudah ada komunikasinya ya. Mungkin sekarang langsung aja kalau memang ini untuk syahadat, biar nggak kelamaan juga gurundanya. Oh, sama-sama cari kertas putih polos atau Tulisan menggambar aja. Kristusnya diturunkan aja, Akang Santang. Kertas putih polos yang nggak ada garis-garisnya. Itu nggak apa-apa, itu nanti Abang, itu nanti aja nggak apa-apa kata Ustadz Alif. Untuk kopi KTP-nya aja. Ya, itu Iya, dulu. maksudnya Biar bukti cepat. sebagai non muslimnya sudah, berikutnya kita komunikasikan langsung, nanti bisa nyusul. Karena sertifikatnya nggak langsung hari ini jadi, bisa 3 hari kan gitu. Iya. Dari pihak sekretarisnya. Oke, mungkin itu langsung ke orangnya dan guru kami juga sudah siap. Silakan kita syahadat. Ada pecinya, kalau ada peci ya, Bang. Pakai peci Al-Qur'an dulu tuh ada peci dalam tas itu sih. Bang Zumai udah monitor, Abang? Sudah dari tadi saya nggak pernah pergi dari sini. Saya perhatikan semua. Sudah berubah. Makanya saya mau Ustadz, bertanya. Iya, tadi habis makan lontong Betawi. Beda logatnya langsung. Beli di Mana mana teman lontongnya, adik Bang? kita tadi itu mana? Yang tuh. Namanya siapa tadi barusan? Mas Aha? Yosua. Hah? Yosua, Bang. Oh Yosua. Masaha. Itu KTP-nya udah Gurunda ke grup pengurus. Siap. Saya cuman pingin tahu apa yang melatar belakangi yang paling mendasar kok kenapa mau kembali ke Islam. Ya. Ceritakanlah itu semua, kau jujur sama bagaimana. Gini Bang, Iya. mau sedikit kan lantaran dinasihati Abang ini, kasihan anakmu nanti, anakmu mati secara muslim, kau balik lagi ke Kristen, nggak tenang anakmu. Berpikir aku sejenak Bang, iya juga ya. Dan satu lagi, masa iya kau mau menyembah manusia, kan nggak masuk akal. Ya iya kalau yang disembah manusia. Mualaf lagi. Kata Paulus yang disembah oleh Kristen itu bukan manusia. Ini bahaya ini. Sedangkan pencipta langit dan bumi namanya bukan Yesus dan gelarnya pun bukan Kristus. Lalu siapa itu? Ya syukurlah. Artinya adik ini sudah memilih jalan yang benar kan gitu ya. Kalau aku pikir-pikir secara logika, iya juga ya, Yesus manusia dilahirkan Maria selama 9 bulan. Masa disembah? Akal Bang, nah, abang lah dulu berpikir. Iya,
Jangan suruh saya berpikir kalau itu, nggak pikir lagi kalau saya. Aku pun bingung bang. Iya, masya Allah. Ya, mudah-mudahan apa yang diucapkan lisannya sesuai dengan isi hatinya, insya Allah, sehingga bisa menjadi seorang Muslim yang istiqomah ya. Insya Allah ya. Amin bang. Baik. Sebelum kita syahadat, saya ingin adik Yosua mempersaksikan untuk membuang keyakinan lama dengan mengatakan, aku Yosua bersaksi bahwa Yesus Kristus itu hanyalah makhluk ciptaan Allah. Silakan. Aku Joshua Tambunan bersaksi bahwa Yesus Kristus itu adalah sebagai manusia. Ciptaan Allah. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Masya Allah. Itu Anda ucapkan, adik ucapkan paksaan atau ikhlas? Karena benar-benar mau melepaskan itu. Memang betul-betul mau melepaskan. Allahu Akbar, Masya Allah. Baik, tangan kanannya telunjuk satu tangan sebagai simbol tauhid. Ya, baik, ikuti saya ya. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang Maha Pengasih lebih Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Takbir. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Rasul utusan Allah ya. Maha suci Allah. Ya, Masya Allah. Diterjemahkan, maksudnya di terjemahannya Rasul utusan Allah ya, Rasul Allah ya. Ya, jadi Rasul utusan Allah. Baik. Rasulullah itu artinya Rasul Allah. Jadi kamu adik Yosua bersaksi dengan sepenuh hati bahwa alam semesta ini hanya memiliki satu Tuhan bernama Allah. Kenapa kita bersaksi tetapi kita tidak melihat? Karena Allah itu bukan manusia. Allah itu maha melihat. Bukan kita yang melihat Allah, tetapi Allah yang melihat kita. Kalau Allah tidak melihat kita, maka kita tidak terpenuhi seluruh hajat kehidupan kita sebagai makhluk. Alam semesta ini akan binasa, hancur kalau Allah itu tidak menyaksikan semuanya. Maka kita bersaksi bahwa pencipta langit dan bumi itu hanya Allah. Adanya langit dan bumi, adanya siang dan malam, adanya jasad ini, adanya roh di dalam tubuh kita adalah kesaksian kita bahwa semua itu terjadi karena adanya Tuhan pencipta yang bernama Allah. Oke, sepakat? 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 Masya Allah. Ya, baik. Selanjutnya Dinda Alif, mohon didoakan adik kita ini. Silakan. Baik, terima kasih Guru Nda dan semuanya, dan Pak Bian juga ya. Alhamdulillah, sebelumnya kami ucapkan ahlan wa sahlan. Selamat datang, barakallah, selamat datang di dalam keislaman. Ingat, kalau Anda sudah yakin, jangan coba-coba lagi mempermainkan agama, masuk keluar. Kalau sampai Anda mati dalam kekafiran, Allah sangat murka terhadap orang tersebut.
karena dia mempermainkan agama Islam. Ketika Anda menjadi seorang muslim, menjadi orang beriman, Allah perintahkan masuklah ke dalam Islam secara kafah, ya, keseluruhan, totalitas, sebisa mungkin semampu Anda lakukan syariat itu. Jangan malas-malasan, apalagi kewajiban sholat. Ini sebagai pesan bagi orang yang baru syahadat. Jangan lepaskan keimanan, keislaman. Pokoknya jangan sampai dilepaskan sampai nyawa lepas dari tubuh kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, kan gitu. Janganlah engkau wafatkan kami ya Allah, jangan kita mati kecuali kita dalam keberadaan atau keadaan sebagai seorang muslim. Ya, seperti itu. Selanjutnya kita bermunajat kepada Allah, kita mohon kepada di momen yang bahagia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ya Allah, ampuni segala dosa kami ya Allah, seluruh dosa perbuatan kami ya Allah, dosa saudara-saudari kami ya Allah, dosa keluarga kami ya Allah, dosa ibu bapa kami ya Allah, dan dosa seluruh umat Islam dimanapun mereka berada ya Allah, baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah wafat ya Allah. Ya Allah, lembutkan hati orang-orang yang kami cintai ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah. Mungkin di antara keluarga kami, kerabat kami, orang-orang yang kami cintai sampai detik ini masih belum mau menerima kebenaran Islam, masih dikeraskan hatinya. Kami memohon kepada Engkau ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, balikan hati mereka ya Allah ke dalam kebenaran Islam ya Allah. Karena kami rindu ya Allah berkumpul dengan orang-orang yang kami cintai nanti di kehidupan yang abadi, yaitu di jannah-Mu ya Allah. Allahumma firlana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Ya Allah, terima kasih atas segala rahmat dan karunia-Mu yang Engkau berikan kepada kami ya Allah, terutama nikmat terbesar bagi kami ya Allah, yaitu keimanan dan keislaman. Dan baru saja saudara kami juga mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia sudah kembali kepada fitrahnya sebagai manusia, menjadi seorang muslim ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau cabut hidayah ini yang ada pada diri kami ya Allah, setelah Engkau berikan hidayah itu kepada kami ya Allah. Tetapkan hidayah itu pada diri kami ya Allah. Mudahkan kami dalam melakukan ibadah dan segala perbuatan yang disyariatkan di dalam Islam ya Allah. Jauhkan kami dari segala perbuatan maksiat ya Allah. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabit aqdamana wangsurna 'alal qaumil kafirin wangsurna 'alal qaumil hasidin wangsurna 'alal qaumil munafikin. Ya Allah, teguhkanlah pendirian kami ya Allah, kuatkanlah pendirian kami ya Allah, terutama para guru kami ya Allah, dan siapapun mereka yang sedang berjuang mempertahankan kemurnian agama-Mu ya Allah, jihad di jalan-Mu ya Allah. Kuatkan pendirian mereka ya Allah dalam menghadapi kaum-kaum kufar ya Allah, dalam menghadapi kaum-kaum hasad ya Allah, dan dalam menghadapi kaum-kaum munafik ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami, anugerahkan kepada kami ya Allah, pasangan kami ya Allah, keturunan kami ya Allah, orang-orang yang soleh, anak-anak kami soleh, solehah ya Allah, sehingga menjadi penunjuk mata kami ya Allah, sehingga membimbing kami menuju ke jannah-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadihiniyah wa kullu niyatin sholihah bi barakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, selanjutnya nanti ya abang tadi saudaraku yang baru saja mualaf lakukan mandi besar ya, karena Anda itu posisinya sebagai orang yang berhadas besar. Disunah muakkadkan lakukan mandi besar untuk melepaskan kemusyrikan hadas besar yang ada pada sebelumnya. Mengenai prakteknya, percayakan kepada abang Anda yang di samping, insya Allah mereka paham dan bagaimana tata caranya, nanti konsultasi aja lebih lanjutnya kan gitu. Dari saya mungkin cukup itu dulu. Kalau ada yang lain juga yang menyampaikan, terima kasih para guru semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bang Zuma, ada wejangan Bang? Iya, yang pasti ini kan sudah ada pengalaman, sudah pernah jadi sudah pernah jadi Islam, tapi gagal. Kenapa gagal? Karena tidak sholat. Ya, sholat itu pembeda kita dengan orang-orang kafir. Orang kafir itu tidak ada aturan lagi dari Tuhan. Kalau kita ini muslim, muslim itu artinya berserah diri. Jadi tidak ada upaya di atas muka bumi ini yang bisa kita lakukan selain berserah diri kepada Allah. Coba nanti habis ini adik-adik saya ini yang saya sayangi, Adinda Yosua, habis ini setelah nanti mandi coba wudu, lalu kemudian belajar sholat. Tapi sholat itu jangan cuman tindakan tubuh. Sholat itu adalah perbuatan hati, tundukkan hati. Jadi sebesar apapun masalah yang dihadapi, hati akan tetap tenang. Kenapa? Karena kita dekat dengan sang pemilik alam semesta. Kalau kita dekat dengan Allah, dunia ini kecil. Dunia ini kecil. Kita diuji, kita tersenyum. Ah, duhai dika engkau wahai Tuhanku, aku tahu engkau lagi mencumbuiku, engkau sedang memujiku, engkau sedang mengujiku dengan hal-hal seperti ini. Lihatlah hati hambamu ini ikhlas ya Rabb. Aku sakit, aku ikhlas. Aku kau miskinkan, aku ikhlas. Kau buat aku susah untuk cari makan, aku ikhlas. Tapi aku tahu engkau menyayangi aku. Tetap aja tersenyum, tetap aja kemudian positif terhadap Allah. Itulah indahnya Islam. Makanya di Islam itu, Dek, kaidah keislaman itu, dunia ini bukan tempat kita. Tubuh kita ini, tanganmu, kakimu, lambungmu, perutmu, kepalamu, tubuhmu intinya, itu tidak cocok. Hidup di dunia ini nggak cocok. Ini bukan tempat kita. Tempat kita itu di surga, di jannah. Maka jangan tergila-gila dengan dunia. Sikit-sikit kecewa, sikit-sikit sakit hati, sikit-sikit merana, sikit-sikit merasa, kenapa sih Islam ini kayak... Jangan. Kita hidup di dunia ini ya paling 100 tahun, 90 tahun, 80 tahun. Sedangkan kehidupan yang kekal itu di sono. Nah, tempat kita itu di sana, bukan di sini. Kita ke sini hanya untuk mencari bekal. Seibarat kita ini perantau, kita ke dunia ini merantau hanya untuk cari bekal. Maka kita harus mencari bekal sebanyak-banyaknya, bukan menikmati bekal di sini. Kita makan di sini tempat perantauan ini ala kadarnya saja. Tabungan kita yang harus kita perbanyak. Apa itu? Amalan. Apa amalan itu? Perbuatan soleh. Apa perbuatan soleh itu? Melakukan perintah-perintah Allah. Salat, puasa, zakat, mengajak orang kepada kebaikan. Tunduk berserah diri. Saya ada adik ya, sama seperti adik ini yang suka nyanyi. Beliau juga mualaf. Yang suka nyanyi itu, yang viral itu siapa namanya? Yang sering lagu-lagu muslim itu, ada ya nggak yang ingat nama itu? Yang pernah dulu ngajak temannya untuk bersyahadat. Contohi beliau. Dia itu selalu berbicara kepada Allah. Bang Dery. Sedikit-sedikit meliri. Siapa namanya? Dery. Bang Dery. Dery ya? Bukan yang dari Poso, bukan. Yang orang Ambon ini loh, yang penyanyi itu loh. Yang pernah, ya Aldi, betul, yang pernah bawa temannya juga salah seorang TNI untuk bersyahadat. Nah, contoh beliau selalu merintih apapun masalahnya, selalu ke Allah. Ya, jadi matilah dalam keadaan berislam.
Jangan lemah. Sekali kita masuk Islam, artinya ketika kita memijakkan kaki di dinul Islam, maka saat itu juga kita bersedia untuk dituntun, untuk diperintah. Jadi tidak bebas lagi. Karena kalau kita berbicara mengenai kepuasan dunia, yang ada hanya kekecewaan. Anda sudah mengalami kan? Anda masuk Islam karena ada perempuan, gagal dan gagal lagi. Apa yang engkau cari, ternyata kau tidak dapatkan. Nah, kebahagiaan itu, coba adik ini lihat. Bahagia ndak orang yang kemudian makan makanan yang paling dia suka? Misalnya Joshua ini suka makan, misalnya apa ya, makanan yang paling kamu suka apa? Ayam, Bang. Ayam. Kalau makan ayam terus 24 jam tanpa henti, bahagia nggak kamu? Ya bahagia, Bang. Nggak ada hentinya makan terus. Oh, makan terus enggak lah, Bang. Kalau bosan. Iya, sampai betismu berisi ayam ke bawah, bahagia? Enggak lah. Enggak kan? Bosan, Bang. Enggak, Bang. Ya, Bang. Pas, Bang. Iya. Jadi kebahagiaan yang kita kejar di dunia itu hanya sifatnya sementara aja. Yang kita kejar itu adalah kebahagiaan hati. Hati. Kalau hati kita bersih, anak dindaku, kalau hati bersih dekat kepada Allah, tidak ada yang sulit bagi kita. Lapar juga itu adalah sebuah kekayaan. Sakit juga adalah sebuah kekayaan. Kenapa? Karena kita dekat dengan sang pemilik segala sesuatu. Anda minta kepada Allah, ya Rabb, berikan aku harta, berikan aku pekerjaan, tapi Allah tidak kasih. Kemana doa-doa itu? Menjadi amal pemberat timbangan kebajikan nanti di akhirat. Jadi jangan putus asa berdoa. Ini berdoa terus nggak pernah dikabulkan. Tunggu. Doa-doa kita kepada Allah, cerminan kita ini beramal. Apa amalan itu? Menganggap Allah lah sang penyelamat, menganggap Allah itu adalah sang pengabul doa, meskipun tidak dikabulkan saat itu juga. Tetapi harapan-harapan kita itu akan menjadi pemberat amal kebajikan. Jadi kalau dekat kepada Allah, lapar pun tersenyum. Yang penting jangan juga nggak bekerja, karena di Islam itu kejarlah duniamu seakan-akan engkau hidup terus-menerus di dunia, dan jangan lupa kejar akhiratmu seakan-akan engkau mati esok pagi. Jadi harus berimbang, ibadah kerja, ibadah kerja, ibadah kerja. Jangan pernah mau dikecewakan dengan materi. Paham itu ya? Paham. Dan satu lagi, pesan saya kepada Adinda ini, pesan Bang Suma kepada dirimu, ya, Bang. Berpikirlah hal-hal positif tentang dirimu. Karena engkau akan menjadi seperti apa yang engkau pikirkan tentang dirimu. Kalau kamu berpikir dirimu sial, percayalah 99% kamu sial. Tapi kalau berpikir kepada dirimu tentang sukses, maka kamu akan menjadi orang yang sukses. Kamu akan menjadi seperti apa yang kau pikirkan tentang dirimu. Camkan itu baik-baik. Bawa itu sampai tidur. Besok pagi, bawa lagi itu. Bang Suma mengatakan, saya akan menjadi seperti apa yang aku pikirkan tentang diriku. Kalau kau berpikir dirimu sial, ya itulah dirimu. Kalau kau berpikir bahagia, meskipun kamu tak ada harta, kamu akan bahagia. Kamu akan bahagia. Percayalah. Sekali lagi saya katakan, masukkan ke dalam otakmu, aku akan menjadi seperti apa yang aku pikirkan tentang diriku. Apa yang kamu tidak suka, jangan kau pikir. Aku tidak suka miskin, jangan kau pikirkan kemiskinan itu. Pikir, aku suka kaya, pikirkan kekayaan itu. Dengan dekat kepada Allah, itu rahasia hidup. Camkan itu baik-baik. Sugesti akan menghantarkan engkau kepada kesuksesan, ya. Jangan putus asa. Yang kemarin sudah gagal, anggaplah itu sebuah pelajaran. Ke depan masih banyak hari-hari yang menunggu yang jauh lebih bahagia. Saya kira itu dari saya sebagai masukan kepada abang, kepada adiknya. Mudah-mudahan bisa istiqomah di Islam. Ya, silakan. Selamat bergabung di agama Islam. Insya Allah kita semua ini adalah satu tubuh, satu penderitaan, satu keyakinan. Kalau ada apa-apa, jangan sungkan berbicara kepada kami, Apologet Islam Indonesia. Bicara, sampaikan kepada Abah, nanti Abah sampaikan kepada tim kita. Apapun masalah itu, insya Allah ada solusinya dari kita. Kita dekatkan kepada Allah, Allah akan memberikan solusi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Suma dan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.
Izin ya Bang Dazuma, akhirnya kesampaian kemarin sampai ketiduran Bang Aba dan juga Joshua sampai ngorok-ngorok. Enggak tidur. Iya, alhamdulillah masih diberikan kesempatan ya. Jadi kalau sudah bersyahadat, tadi gurunda kita sudah memberikan banyak wejangan dan peringatan-peringatan sebagai orang Islam sudah disampaikan. Jadi saya hanya mengucapkan selamat datang kembali di dalam Islam ya, yang khafah ya, belajar sholat sebagaimana orang Islam sholat. Awalnya menjadi makmum, nggak bisa baca tapi berusaha mempelajari lafaz-lafaznya untuk di dalam sholat. Nanti kita bisa bantu ya. Jadi namanya mau diganti siapa? Muhammad Rizky Aldiansyah Bang. Muhammad Rizky Aldiansyah, Masya Allah, nama yang bagus. Jadi nama baginda Rasulullah SAW sudah disandingkan, insya Allah ya, berusaha sesuai dengan suri teladan kita baginda Rasulullah SAW. Baik, dari saya itu. Ini ada Krishna di bawah tadi minta saya mau syahadat, begitu minta dinaikin tidak mau dia. Ya itu saja dari saya, selamat ya Rizky, semoga berkah ya, dijaga syahadatan ainnya. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Saya juga berangkatnya dari mualaf, bukan dari lahir muslim ya. Tapi ya semangat kita untuk mendakwahkan kebenaran Islam, mohon didoakan kita semuanya di sini karena orang yang baru berikrar insyaallah ijabah. Saya kembalikan lagi. Host, makasih. Ya udah selesai itu Bunda ya. Ya. Semoga istiqomah ya Bang Rizky. Rizky namanya ya. Rizky itu artinya rezeki. Amin. Amin, amin. Ya. Seperti yang dibilang Bang Zuma, jangan sesuatu yang menimpa kepada kita itu adalah kesialan. Tetapi itu adalah ujian semua. Nah, ini babak baru yang akan Bang Rizky tempuh, akan ada ujian-ujian dari Allah untuk lebih meningkatkan keimanan dari Bang Rizky, agar Bang Rizky tetap bertawakal, berserah hanya kepada Allah. Tetap husnuzon, jangan suudzon kepada Allah. Ya Bunda. Jangan tinggalkan sholat, itu yang lebih utama. Insya Allah Bunda, saya usahakan. Insya Allah Bunda, kita kasih panduan terus tuh, putaran terus. Aku kan sebenarnya baru kenal juga nih Bunda sama adik kita Rizky ini, baru satu kos, paling-paling 5 hari ini. Tadinya kita nggak sama tinggal, dia tipes kemarin, demam, sakit-sakitan, jadi kayaknya orang tuanya nggak peduli ya kan. Aku pun bingung juga, jadi aku selidiki dah kos. Aku kos juga di sini gitu ya kan, rupanya iya dia orang tuanya masih Kristen. Nah, tuh, jadi problem dia ini berat, makanya aku belikan obat, kasih obat ya kan. Nah di situ aku kasih arahan, taunya aku pancing terus dia udah mualaf, taunya Kristen gitu. Tuh mau mualaf lagi dia udah nggak dagani lagi Bang, katanya kan memang udah konsisten untuk Islam. Oke. Nanti situlah nanti aku coba nanti melewati APII gue bilang kan. Nah itulah alhamdulillah kesampaian. Kalau yang kekurangannya ya di belakang aja nanti ya sama Bang Akang Panglima ya. Siap, Ada siap. tangan dengan foto dari Bang Rizky-nya pakai peci. Siap Kak. Sudah sunat adek ini? Sudah katanya Bang. Sudah sunat. Kerjanya apa? Ya berdagang Bang. Berdagang asongan. Wah, keren. Asongan. Jual garam masak Oh, jualan garam di pasar-pasar. Itu produksi sendiri atau gimana? Apanya Bang?